ukur ini, jadi keputusannya adalah satu, bukan golden standard. Ya, bukan golden standard. Artinya mungkin kalau mau digunakan ya sudah ada alat yang golden standard atau alat yang memang diperuntukkan kekuatan otot itu adalah elektromiografi. Dan itu belum lazim digunakan juga karena peralatan yang mahal gitu. Dan fisioterapi hanya menggunakan keluhannya, dampaknya, simptomnya. Jadi pakai seperti itu, ya. Pertama itu, ya. Kedua, saya mencoba mengikuti perkembangan bahwa sekarang fisioterapi itu bukan pembantu dokter. Catatan nih, bukan pembantu dokter. Kita punya kompetensi sendiri. Tapi kenyataan di rumah sakit kita masih disuruh-suruh dokter. Ya, coba kamu ngomong nih keras-keras gitu. Itu boleh di luar rumah sakit. Lu di dalam rumah sakit ngomong. Berani. Semua tindakan rujukan kan perintah dari dokter. Artinya apa? Tetap kita di bawah dokter. Ya sudah, rujukan seperti itu. Ya, saya tadi baru saja supervisi di Rumah Sakit Klaten. Ya, kasusnya sama ACL. Saya berpikir bahwa fisioterapi punya kompetensi sendiri. Diagnosisnya adalah ruptur ACL disertai OA grade 2. Waduh. Tak lihat umurnya berapa? 19 tahun. 19 tahun. OA grade 2 mestinya ada osteofit. Mbak, Mas, tolong ada nggak foto ronsennya? Langsung tuh dibukain di komputer di depan, itu kan ada, kita bisa akses. Di sana mulus tuh. Saya belum membaca catatan dokter radiologi. Dia ini nggak ada osteofit, ini bukan OA. Nah, mahasiswa di situ D4 loh ya. Artinya mendefinisikan bahwa OA grade 2 seperti apa. Ini ACL, ininya FT olahraga juga. Saya jelaskan di sini karena tadi ketika fisioterapi mempunyai kompetensi sendiri tetapi tidak memiliki akses untuk pemeriksaan dengan data dukung yang akurat, kita lemah, kita betul-betul lemah. Kita tetap di bawah dokter akhirnya. Saya bilang seperti itu, nih lihat foto ronsennya, nggak ada gap, nggak ada penyempitan tetap ini. Kenapa itu bisa menjadi OA grade 2? Coba ini ada nggak surat keterangannya? Betul tuh, dicarikan ada. Namanya ini, umur sekian, kemudian foto ronsen tidak terdapat dari radiologi sama ortopedi di sana juga disebutkan tidak ada osteofit. Dengan dokter kita tuh, ya dokter di situ gitu ya, itu disebutkan grade 2. Maksudnya kita bisa argumentasi itu. Ketika kita nggak bisa deh, kita tetap di bawah dokter. Terus ngapain? Kita mengerjakan pasien ini sudah berapa lama? 6 bulan. Oke, ruptur ACL. Lihat ruptur ACL. Ada ACL, ada Pak. ACL-nya MRI. Yuk, dilihat MRI. Clear, nggak ada. Di situ disebutkan gitu. Ini bagus kok, artinya kita membaca. Mungkin kita perlu ada mata kuliah pembelajaran tentang membaca radiologi gitu kan. Sudah ada ya Pak Fendi sekarang? Saya tahu nih, sudah ada atau belum? Nah, profesi. Di ACL itu disebutkan bahwa ACL-nya bagus, clear dan lain-lain, tapi disebutkan ruptur grade 2. Nah, artinya gini, fisioterapi ketika punya akses kepada data dukung atau alat bantu pemeriksaan, harusnya kita bisa argumentatif. Tapi kenyataannya tidak bisa. Ya sudah. Bagaimana semua seperti itu? Jadi olahraga, terus diberikan pakai teraben, latihannya gini, pakai seperti tangga itu, apa namanya Pak Adgi? Ladder drill, betul. Ada adik fisioterapi, mahasiswa, Mas udah bisa gini belum? Udah dilatih gini belum? Udah lagi gini, udah nggak apa-apa. Saya bilang lengkap sekali itu. Sudah, Dek mau saya bahas dengan pasien atau tidak? Ya Pak, jangan dengan pasien, pasiennya suruh pulang dulu. Oke, pasien pulang dulu. Ya demi kehormatan teman-teman fisioterapis. Catatannya adalah terapi latihan bukan keterampilan. Sekali lagi, terapi latihan bukan keterampilan. So, tidak perlu semua latihan diajarkan kepada pasien kalau tidak dihubungkan dengan kasusnya. Kasusnya apa? ACL, walaupun tidak. Kasusnya apa? OA, walaupun tidak. Gitu kan. Itu
Dengan melihat itu, oke, diagnosisnya saja ACL. ACL-nya di mana nih? Di kanan. Oke, berarti saya melihat seringkali ini asisten saya yang hebat melatih itu biasanya langsung dikondisikan dengan kesini ini untuk yang melatih ini, kesini ini untuk melatih yang ini. Nah, kalau itu bisa dianalisis bahwa terapi latihan dipilih berdasarkan kasus, bukan berdasarkan sudah gini belum, sudah pernah gini belum. Berarti terapi latihan itu adalah keterampilan yang targetnya pasien harus bisa. Nah, disitulah kayaknya mungkin perjalanan belajar itu sesuatu yang hilang atau sesuatu yang lupa bisa saja terjadi, itu manusiawi, sehingga begitu praktek lupa semua gitu. Nah, saya ingatkan, Dek, kasusnya apa, tolong disesuaikan dengan ini. Jadi nggak perlu tuh yang misalnya angkat begini, Dek ini untuk kekuatan apa, oke, untuk statik ini, gitu kan. Ketika itu di asesmennya baru 1 minggu, tapi ceritanya sudah 6 bulan. Dek, kenapa pakai open kinetic change? Pakai close kinetic change karena begini kan tadi pakai gini jalan semuanya close. Kenapa tidak open kinetic change? Sudah pernah diajarkan ya Pak ya? Open kinetic sama close. Sudah, oke. Nah, seperti sehingga analisa bahwa terapi latihan kenapa open sama close mestinya sudah bisa dipilih itu. Nah, itu tidak pernah, pokoknya diajarkan tekniknya begini, teknik-teknik latihan, kemudian setelah itu begini lagi. Nah, jadi seolah-olah bahwa terapi latihan itu adalah keterampilan, bukan metodologi yang harus dipilih sesuai dengan kasus. Itu saja. Jadi catatannya itu Pak. Jadi untuk teman-teman di rumah sakit, bagi kita semua adalah itu tadi. Memiliki kemampuan menganalisis bahwa treatment ini disesuaikan dengan kasus. Itu aja ya. Ada pertanyaan barangkali sebelum di akhir? Soalnya Bu Afri sudah ngasih kode. Habis gitu. Oke, nggak ada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Bambang. Pak Wendy menambahkan? Ya.